Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini untuk kita bersama-sama mempelajari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah kita ketahui bersama dari pembahasan kitab Arba'in Nawawi. Kita telah sampai pada hadis yang ke-12. Kata Imam Nawawi rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Haditsun hasanun rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Hadis yang ke-12 ini diterima dari sahabat Abu Hurairah. Telah berlalu, nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi Al-Yamani radhiyallahu taala anhu. Beliau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbilang singkat bersahabat dengan Nabi, lebih kurang hanya 4 tahun saja. Tapi bersamaan dengan itu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tercatat, Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Nabi sebanyak 5.374 hadis. Sehingga dari sana beliau dikatakan sebagai ahfadzus sahabah, sahabat yang paling hafidh, yang paling banyak hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Hurairah ini sebenarnya terbilang sahabat miskin. Makanya seringkali beliau radhiyallahu anhu kelaparan. Sampai-sampai beliau radhiyallahu anhu pernah mengikat batu di perutnya dalam rangka untuk menahan rasa lapar itu. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan beliau juga dikenal sebagai sahabat yang sangat berbakti sama kedua orang tuanya, terkhusus sama ibunya. Sampai pernah diriwayatkan sahabat Abu Hurairah ini suatu malam keluar dalam keadaan kelaparan. Maka ia pun keluar rumah dan berjumpa dengan para sahabat yang lain
yang juga ternyata sama keadaannya dengan Abu Hurairah, juga kelaparan. Akhirnya mereka pun datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata Rasulullah mengeluarkan semangkuk berisi kurma. Dan masing-masing para sahabat ketika itu mengambil 2 butir kurma untuk dimakan. Masing-masingnya ngambil 2 butir kurma. Giliran Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ternyata beliau cuman ambil dan makan 1 kurma saja. Yang 1 kurmanya lagi beliau simpan. Maka melihat hal tersebut, Rasulullah pun heran. Nabi tanya kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, mengapa kau tidak makan lagi kurma yang 1?" Kata sahabat Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, kurma yang 1 ini aku sisakan untuk ibuku ya Rasulullah." Subhanallah, tersentuh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, "Ya Abu Hurairah, makanlah kurma itu, dan aku akan berikan lagi untuk ibumu." Subhanallah. Maka ini menunjukkan betapa pedulinya Abu Hurairah dan baktinya beliau kepada ibunya. Bahkan pernah disebutkan dalam sebuah riwayat, tatkala ibunya Abu Hurairah ini masih musyrik, belum Islam ketika itu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu sering mendakwahi ibunya, mengajak ibunya kepada Islam, tapi ibunya bersikeras masih mempertahankan agama kemusyrikannya. Sampai suatu ketika, tatkala Abu Hurairah mendakwahi ibunya, ibunya tidak terima, justru malah mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengarkan hal tersebut, menangis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berkata sambil menangis, "Ya Rasulullah, tolong doakan ibuku supaya mendapat hidayah menerima Islam ini." Maka Rasulullah langsung berdoa, "Allahumma hdi umma Abi Hurairah." Ya Allah, berikan hidayah kepadanya ibunya Abu Hurairah. Doanya Rasulullah mustajab. Seketika itu juga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Rasulullah. Ketika Abu Hurairah pulang ke rumah ibunya, mendapatkan kabar gembira bahwa Rasulullah mendoakan ibunya. Ketika mau masuk rumah, dilihat ternyata pintu rumah Abu Hurairah terbuka. Abu Hurairah mau masuk, ternyata ibunya memanggil dari dalam, "Wahai Abu Hurairah, tetap kamu di tempatmu." Ada apa ini? Abu Hurairah pun heran. Ternyata dari dalam Abu Hurairah mendengar suara mandi. Ibunya berarti sedang mandi. Abu Hurairah tetap menunggu di luar. Ketika ibunya selesai mandi, kemudian memakai hijab, lalu di hadapan Abu Hurairah, ibunya Abu Hurairah bersaksi, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Ternyata ibunya masuk Islam berkat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengarkan hal tersebut, Abu Hurairah datang kepada Nabi SAW, menangis Abu Hurairah. Tapi menangisnya yang kedua ini bukan tangis kesedihan, tapi tangis kegembiraan karena ibunya sudah masuk Islam. Maka beliau kabarkan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun mendoakan kebaikan buat Abu Hurairah dan ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah pada malam hari ini diterima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Di antara tanda baiknya kualitas Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Singkat hadisnya, kata Imam Nawawi, haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Hadis ini kata Imam Nawawi hadis hasan.
Hadis itu Pak secara global ada 3. Yang paling tingginya hadis sahih, di bawahnya hadis hasan, masih bisa dipakai berhujjah, di bawahnya lagi hadis dhaif, hadis lemah, tidak bisa dipakai berhujjah. Imam Nawawi mengatakan di sini hadisnya hasan. Dan ulama memang berselisih pendapat terkait hadis ini. Sebagian ada yang melemahkannya, sebagian ada yang mensahihkannya, dan banyak dari para ulama yang menganggap bahwa hadis ini dengan syawahid pendukung-pendukungnya bisa terangkat kepada derajat hasan li ghairihi. Nah, sehingga hadis ini bisa dipakai berhujjah insyaallah taala. Terlebih lagi ternyata ulama menyebutkan bahwa makna hadis ini sahih, benar, didukung oleh kaedah-kaedah syariat dan dalil-dalil yang lainnya di dalam agama kita. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah tatkala dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, melalui hadis ini kita bisa menilai diri kita. Apakah kita sudah baik keislaman kita ataukah belum? Kalau mungkin dilihat dari sisi penampilan, naam, pakai gamis, pakai songkok, memakai aksesoris Islam lainnya. Tapi apakah itu bisa menjadi standar baiknya Islam seseorang? Ternyata Nabi SAW di dalam hadis ini menyebutkan salah satu tanda min husni islamil mar'. Min di sini litab'id kata para ulama. Di antara tanda baiknya kualitas Islam seseorang tatkala dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya, entah dunia maupun agamanya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pemahaman hadis ini kalau dikatakan di antara tanda baiknya kualitas Islam seseorang meninggalkan yang tidak bermanfaat, pemahaman kebalikannya berarti di antara tanda buruknya Islam seseorang adalah tatkala dia sibuk dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Nah, itu kan diantara pemahaman kebalikan dari hadis ini. Dan memang benar. Oleh karenanya disebutkan oleh salah seorang ulama yang bernama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan innamal lam yatruk ma la ya'nihi fa innahu musii'u islamihi. Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya siapa yang tidak meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat, maka berarti itu adalah tanda jeleknya keislaman dia. Ini kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita melihat hadis ini memerintahkan kita untuk meninggalkan yang tidak bermanfaat. Dari sana ulama mengatakan bahwa di dalam Islam ini tidak selalu di dalamnya ada perintah yang harus dilakukan, tidak selalu amalan yang mesti dikerjakan. Ada juga perkara-perkara yang bisa membuat bagusnya Islam kita dengan kita meninggalkan perkara itu. Lihat di sini kan bukan beramal, tapi justru meninggalkan. Makanya Islam seseorang itu menjadi baik ketika dia melakukan perkara-perkara yang diperintahkan dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Fi'lul wajibat wa tarkil maksiat. Melakukan perkara-perkara yang wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang bersifat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah jamaah sekalian, seseorang itu bertingkat-tingkat derajat keislamannya. Secara global ada 4. Ada yang paling baik, ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang tidak baik. Nah, sebagaimana perkara-perkara kita ukur seperti itu juga. Ada yang sangat penting, ada yang penting, ada yang kurang penting, ada yang tidak penting.
Nah, di situ bagaimana kita melihat jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita menyikapi perkara-perkara tersebut. Jangan sampai kita justru malah sibuk dengan perkara yang tak bermanfaat atau kurang bermanfaat, sementara kita lalai dari perkara yang bermanfaat atau yang sangat bermanfaat. Nah, di sinilah dilihat bagaimana Islam seseorang itu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Furqan, "Tsumma awrasnal kitaba", kemudian kami wariskan Al-Quran ini, "alladzina astafaina min ibadina", kepada hamba-hamba kami yang kami pilih mereka. Maka mereka terbagi menjadi 3 golongan, kata Allah. Siapa mereka? Yang pertama, faminhum zalimun li nafsih. Di antara mereka ada orang-orang yang dia menzolimi dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan di antara mereka ada yang mereka itu berlomba-lomba di dalam kebaikan. 3 golongan manusia. Yang pertama, zalimun li nafsih, orang yang menzolimi dirinya. Bagaimana itu? Dengan dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, pelanggaran-pelanggaran di dalam agama. Ini yang buruk keislamannya. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang pertengahan. Yang pertengahan, dia lakukan kewajiban, dia tinggalkan maksiat. Ini yang baik. Yang lebih hebat daripada itu, sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Bagaimana itu? Tidak hanya sekedar kewajiban yang dia kerjakan, tidak sekedar yang haram dia tinggalkan, tapi yang sunnah-sunnah juga dia kerjakan, yang makruh-makruh juga dia tinggalkan. Nah, ini tentunya lebih hebat lagi. Nah, disinilah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, seseorang itu mengukur keislaman dirinya. Perkara yang tidak bermanfaat, tinggalkan dia. Itulah ciri orang yang beriman, dan itulah ciri orang-orang yang mewarisi surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Quran dikatakan, wa idza marru bil laghwi marru kirama. Apabila mereka melewati orang-orang yang melakukan perbuatan tak bermanfaat, tidak berguna baik dalam ucapan maupun perbuatan, dia lewati orang-orang yang seperti itu dalam keadaan tetap menjaga kehormatan dirinya. Dia tinggalkan, dia tidak mau ikut campur di dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Bahkan lebih tegas lagi Allah puji orang yang seperti ini. Di dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Bagaimana sifatnya orang yang beriman? Allah sebutkan sifat dan ciri orang yang beriman. Yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang mereka khusyuk di dalam solatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina hum anil laghwi mu'ridun, dan orang-orang yang mereka berpaling dari perkara-perkara yang tidak berguna, dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Maka ini ciri orang yang beriman, sifat dan karakternya orang-orang yang beriman. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita, memang betul bahwa tingkat Islam dan iman seseorang itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang luar biasa imannya, ada yang biasa-biasa saja imannya, ada yang betul-betul kurang imannya. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita di dalam agama ini dianjurkan meninggalkan perkara yang tak bermanfaat. Apa saja yang tak bermanfaat, itu pun bertingkat-tingkat juga, kata ulama. Mulai dari perkara yang haram, jelas tidak bermanfaat. Kemudian turun ke bawahnya perkara yang makruh, juga tidak bermanfaat. Turun lagi di bawahnya perkara yang syubhat, samar-samar, halalkah ini, haramkah ini. Di bawahnya lagi fudulul mubahat,
perkara yang boleh tapi terlalu berlebih-lebihan. Nah, ini kita juga disuruh meninggalkannya, perkara-perkara yang terkadang tidak mendatangkan manfaat apa-apa pada diri kita. Terlebih jamaah sekalian, kita ini kan hidup di zaman modern seperti ini. Ya, handphone kita dapatkan, kita mudah menerima berita dari sana sini. Nah, kita lihat bagaimana tayangan-tayangan berita-berita di internet. Nah, kalau kita tidak pandai-pandai memilah dan memilih, kita ini terkadang larut di dalam berita-berita yang ada dan sampai kepada kita, masuk di dalam HP kita. Padahal banyak-banyak berita itu tidak bermanfaat, tapi kita ini suka mengikutinya. Ya, di dunia internet itu, di dunia entertainment itu, kita melihat, ada orang ya, misalnya para artis-artis ya, sibuk dengan dia beli rumah lagi, dia bercerai dengan si ini. Kita ikuti perkara-perkara yang seperti itu. Harusnya kita tanyakan dalam diri kita, apa manfaat dari semua itu? Jangan sampai kita ini sibuk dengan perkara-perkara yang seperti itu, sementara kita tidak memperhatikan diri kita. Kira-kira apa pelajaran yang kita bisa ambil darinya? Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya banyak orang-orang yang terjerumus dalam perkara-perkara yang tidak berguna. Akhirnya waktunya berlalu sia-sia dalam keadaan dia tidak bisa menambah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hiburan, masalah hiburan ya tidak masalah. Akan tetapi kalau sudah seseorang berlarut-larut di dalamnya, ini perkara-perkara yang terkadang membuahkan hal-hal yang tidak baik. Makanya renungkan hadis Nabi SAW ini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah tatkala dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berwasiat kepada kita. Imam Syafi'i pernah berkata, salasatun tazidu fil aqli. Ada 3 kata Imam Syafi'i, yang ketiga ini akan menambah akal-akal kita, akan menambah kualitas akal kita ini. Apa itu? Yang pertama kata Imam Syafi'i, mujalasatul ulama, bermajelis dengan ulama. Nah, ini bisa menambah akal kita. Yang kedua, mujalatus solihin, bermajelis dekat dengan orang-orang soleh. Dan yang ketiga kata Imam Syafi'i, watarkul kalam fi ma la ya'nihi, dan meninggalkan pembicaraan-pembicaraan yang tidak bermanfaat. Nah, makanya orang yang beriman itu Pak, ketika berbicara dia lihat pembicaraan saya ini kira-kira bermanfaat atau tidak. Nah, jangan sampai dia berbicara ngoceh sana ngoceh sini, tidak ada manfaat baik bagi dirinya dan orang lain. Kalau berbicara silahkan, tapi hendaknya pembicaraan yang bisa mendatangkan manfaat kepada diri kita, kepada orang lain, atau bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Syafi'i juga pernah berkata, idza takallamta fafakkir. Kalau kamu mau bicara, pikir-pikir terlebih dahulu, kata Imam Syafi'i. Kalau nampak ucapan itu baik, silahkan ucapkan. Tapi kalau nampak itu tidak baik, atau kamu ragu baik atau tidak, maka kata Imam Syafi'i, amsik, tahan dulu, tidak usah bicara. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kenapa Pak? Karena orang-orang yang beriman itu sadar segala ucapan kita akan ditulis oleh malaikat Allah. Ada raqib, ada atid, mencatat setiap amal perbuatan kita, bahkan segala ucapan kita baik dan buruknya dicatat oleh malaikat raqibun atid. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kalimat yang terlontarkan kecuali padanya ada malaikat raqibun atid. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, dengan ucapan ini kita bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, tapi dengan ucapan ini juga kita bisa dijerumuskan ke dalam api neraka. Hati-hati Pak.
Nabi SAW bersabda, "Man yatman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi azman lahul jannah." Dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, barang siapa yang menjamin untuk diriku, dia jaga apa yang antara di kumis dan jenggotnya, antara kumis dan jenggotnya, kata Nabi, lisannya, dan apa yang ada di antara kedua pahanya, kemaluannya. Kata Nabi SAW, dia jaga dua ini, azman lahul jannah, saya jamin surga untuk dirinya. Karena memang yang paling banyak menjerumuskan orang ke dalam api neraka karena dua ini, Pak, lisan dan kemaluan. Makanya Nabi jamin, kalau kau jaga dua itu, ku jamin surga untuk dirimu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap semoga kegiatan-kegiatan kita, aktivitas-aktivitas kita lebih sibuk dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Bermanfaat di sini bukan hanya dalam urusan akhirat aja ya. Urusan akhirat iya, urusan dunia juga. Kalau itu bermanfaat, maka silahkan kerjakan. Asalkan mendatangkan manfaat dan bukan dari perkara yang diharamkan di dalam agama kita. Makanya kita bersyukur, Pak. Kita bersyukur tatkala kita berada di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya insyaallah taala kita dan jamaah sekalian ya, mulai dari maghrib sampai pada saat ini semua kegiatan-kegiatan kita bermanfaat. Lihat, dari semenjak terbenam matahari, azan berkumandang, azan maghrib, kita pun bersiap-siap wudhu dari dalam rumah kita. Kemudian kita langkahkan kaki kita ke masjid, langkah kaki kanan mengangkat derajat, kaki kiri menghapus dosa. Ketika sampai di masjid, kita langkahkan kaki kanan kita, berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu. Kalau masih sempat, kita jalankan solat sunnah. Kemudian kita tegakkan solat berjamaah, solat maghrib secara berjamaah. Rasulullah mengatakan, solatul jamaah, solat berjamaah, tafdulu solatal fadhi, lebih utama dari solat sendirian, bisab'in wa ishrina darajah, dengan keutamaan perbandingan 27 derajat. Itu solat maghrib yang tadi kita kerjakan secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita lanjutkan lagi solat ba'diyah, solat sunnah rawatibnya lagi. Kemudian kita duduk sejenak, kita mendengarkan majelis ilmu, kita dengarkan kalimat-kalimat yang baik, hadits-hadits Rasulullah SAW, didoakan oleh Nabi SAW. Rasulullah mengatakan, naddarallahu imra'an, semoga Allah memberikan cahaya kepada seseorang yang dia dengarkan ucapanku, lalu dia hafalkan dan dia sampaikan kepada orang-orang. Didoakan oleh Nabi SAW, semoga orang-orang itu mendapatkan cahaya. Lalu setelah ini insya Allah kita jalankan lagi solat isya. Nabi SAW bersabda, man shallal isya'a jama'atan faka'annama shalla nisfal lail, faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang solat isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia berdiri setengah malam, separuh malam. Wa man shalla subha jama'atan faka'annama qama laila kullahu. Siapa yang solat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia berdiri semalam suntuk. Subhanallah. Kalaulah kita mengisi waktu kita dengan yang seperti ini, Pak, betapa banyak pundi-pundi kebaikan yang kita kumpulkan. Kenapa? Semuanya bermanfaat, semuanya bernilai pahala, semuanya akan mendekatkan diri kita kepada Allah, semuanya akan mengantarkan kita kepada jannatullah, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam amalan-amalan Islam kita perlu melihat perkara-perkara yang mendatangkan manfaat bagi kita. Nah, ulama juga mengatakan di antara perkara yang bisa membuat Islam kita baik,
Selain kita melakukan kewajiban, meninggalkan yang diharamkan. Selain kita melakukan yang sunnah, meninggalkan perkara yang dimakruhkan. Apa yang bisa melakukan menambah keislaman kita ini, bagusnya dan baiknya Islam kita, kata para ulama, yaitu dengan kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berada pada darajatul ihsan, derajat ihsan. Bukan sekadar Islam, bukan sekadar iman, lebih tinggi daripada itu, derajat ihsan. Sudah berlalu Pak, hadis nomor 2 yang pernah kita bacakan. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi, tanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Maka Nabi kan menjawab. Nabi menjawab, Islam itu 5 rukun Islam, iman itu 6 rukun iman, ihsan itu, nah ihsan ini lebih tinggi daripada Islam dan iman. Karena orang yang berada derajat ihsan sudah pasti Islam, sudah pasti iman. Tapi orang yang berada di derajat iman belum tentu dia ihsan. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya Nabi sebutkan apa itu ihsan itu. Kata Rasulullah, an ta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan, seakan-akan kamu sedang melihat Allah. Seakan-akan ya, bukan melihat beneran. Karena tidak mungkin kita bisa melihat Allah di dunia ini. Kita melihat Allah nanti di akhirat. Di dunia kita beribadah, kata Nabi, seakan-akan kamu sedang melihat Allah. Kalau kamu tak mampu yang seperti itu, di bawahnya sedikit, yakinilah Allah sedang melihat kamu, Allah sedang mengawasi kamu. Dimanapun kamu, bagaimanapun keadaan kamu, Allah senantiasa memperhatikan kamu. Inilah derajat muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya kita ini di dalam hidup ini hendaknya prinsip kita hari esok harus lebih baik daripada hari sebelumnya. Supaya apa? Supaya kita bisa menambah derajat kemuliaan, kebaikan, kualitas Islamnya kita. Supaya tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan Pak, orang yang mengusahakan untuk baiknya Islamnya dia, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahsana ahadukum islamah," barang siapa yang dia membaguskan keislamannya dia, fakullu hasanatin ya'maluha, maka setiap kebaikan yang dia lakukan tuktabu bi asyri amthaliha, akan dituliskan dengan 10 kebaikan, ila sab'i mi'ati dhi'fin, bahkan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 700 kali lipat. Bayangkan, satu amalan yang dia kerjakan Allah lipat gandakan menjadi 700 Pak. Tidak main-main. Itu orang yang mengusahakan untuk bagusnya Islamnya dia, Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Sementara kalau dia melakukan kesalahan, Rasulullah sebutkan juga, karena biar bagaimanapun hebatnya orang itu dalam ibadah, pasti dia akan pernah melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata', semua anak cucu Adam pasti salah. Makanya kata Nabi SAW, kalau dia terus memperbaiki dirinya, dia salah, taubat kepada Allah, kesalahan yang dia lakukan, kata Nabi, wa kullu sayyi'atin tuktabu bimisliha hatta yalqallah azza wa jalla. Kalau dia melakukan kesalahan, ya ditulis satu kesalahan saja. Bayangkan perbandingannya dengan kalau dia melakukan kebaikan. Kalau melakukan kebaikan tadi berapa? Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700. Kalau kejelekan yang dia lakukan, dosa, cuman ditulis satu saja. Betapa baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang seperti ini, yang terus mengusahakan baiknya keislamannya dia. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita sekali lagi untuk kita tidak mementingkan dan memikirkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat.
Ya, perkara-perkara yang tidak berguna, apa-apa yang tidak penting bagi diri kita, jangan ikut campur. Terkadang sebagian orang itu ya suka ikut campur urusannya orang. Ya, kalau bahasa sekarang orang bilang terlalu kepo. Urusan orang juga mau ikut-ikut campur juga. Terlalu pengen cari tahu masalahnya orang. Ini perkara apa manfaat bagi kamu? Ya harusnya kita ini kan berusaha untuk memperbaiki diri kita dulu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Tapi bukan artinya kalau ada orang yang berbuat kemungkaran kita diamkan. Oh, tidak seperti itu. Kalau ada orang yang berbuat kemungkaran, kita tegur. Kita tegur dia. Orang yang ditegur jangan juga mengatakan, "Oh, kamu urus dirimu sendiri." Oh, tidak seperti itu. Yang kamu lakukan kemungkaran, saya sebagai seorang muslim wajib menegur kemungkaran tersebut, mengingatkan supaya jangan sampai ketika Allah menurunkan musibah kamu dan saya kena juga sama, padahal saya tidak melakukannya. Karena kalau Allah sudah marah, Allah sudah murka kepada orang-orang yang melakukan maksiat, Allah turunkan musibah, orang jahat kena, orang baik juga bisa kena. Ini bahayanya kalau tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi hadits ini bukan artinya kita membiarkan orang berbuat kemungkaran. Ada kemungkaran yang jelas-jelas kemungkaran, kita cegah dia. Karena itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari perkara yang akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Apa cirinya umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf. Mereka memerintahkan untuk berbuat baik, berbuat ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar. Melarang dari perbuatan mungkar. Wa tu'minuna billah. Dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari hadits ini juga di dalamnya terdapat isyarat untuk kita senantiasa menjaga waktu-waktu kita, mengisi waktu kita untuk hal yang bermanfaat. Nah, inilah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Pak. Jangan kita sia-siakan. Al-waqtu kas-sayf fa illam taqta'hu yaqta'ka. Waktu itu kata ulama seperti pedang. Kalau kamu tidak memotongnya, dia yang akan memotong kamu. Makanya pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Orang bilang waktu adalah uang. Ya kan? Kita katakan waktu lebih berharga daripada itu jikalau kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mau cari uang saja, tapi kita gunakan juga untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatani maqbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal faraq. Dua nikmat kata Nabi seringkali manusia lalai dari mensyukurinya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita. Pergunakan waktu ini, Pak. Makanya prinsip dalam amalan itu jangan nanti-nanti. Ada sebagian orang nanti saja. Kan masih ada hari esok, nanti masih ada hari berikutnya. Nah, di dalam agama ini kita tidak tercela orang-orang yang menanti-nanti seperti itu. Kalau ada kesempatan kerjakan. Makanya di antara nasihat Nabi SAW kepada Ibnu Umar, kata Nabi apa? Idza amsaita fala tantadir sobah. Kalau kamu di waktu sore, jangan tunggu waktu subuh untuk beramal. Wa idza asbahta fala tantadiril masa. Kalau kamu di waktu subuh, di waktu pagi, jangan tunggu sore untuk beramal. Khud min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Pergunakan waktu sehatmu sebelum datang matimu, dan pergunakan hidupmu sebelum datang kematianmu. Nasihat yang sangat luar biasa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergunakan waktu kita dengan baik. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, karena tentu saja kita ini tidak mengetahui kapan ajal kita datang. Ya kan? Ajal itu tidak menunggu kita siap dulu baru datang. Ajal itu tidak menunggu kita sholat dulu baru dia datang. Ajal itu tidak menunggu kita berbuat baik dulu baru dia datang.
Bisa jadi kita sedang bermaksiat kepada Allah, naudzubillah, ajal datang menjemput. Sementara orang yang menutup hidupnya dengan su'ul khatimah, penutupan yang buruk, alamat neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya Pak, akhirat itu, negeri akhirat, ya, Allah bahasakan dalam Quran dengan bahasa hari esok. Ya, dalam surat Al-Hasyr, Pak, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "ittaqullah," bertakwalah kamu kepada Allah, "wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad." Hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang ia persiapkan lighad, untuk godin, untuk hari esok. Apa maknanya hari esok? Persiapkan untuk hari esok. Apa maknanya, Pak? Ulama mengatakan maksudnya hari esok ini adalah negeri akhirat. Allah bahasakan hari esok itu, besok itu dekat atau jauh, Pak? Dekat kan? Ya, untuk menunjukkan apa? Seseorang itu jangan menunda-nunda amalan. Bisa jadi besok ajalmu datang, kamu belum siap. Tapi kalau kita terus beramal kebaikan, besok pun ajal datang tidak masalah. Kenapa? Karena kita selalu siap tatkala ajal itu menjemput. Kita tidak tahu kapan ajal datang. Yang pasti datang ajal kita, Allah Subhanahu wa taala merahasiakannya. Makanya kata ulama, 3 rahasia kematian yang tidak ada tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, di mana kita mati tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana caranya kita mati tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kapan kita mati tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Yang pasti adalah kita akan mati dan kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, semoga kajian kita pada malam hari ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap amalan-amalan kita, menjadikan setiap ibadah-ibadah kita bermanfaat dan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan perkara-perkara yang bisa mendatangkan perkara-perkara baik di dalam dunia kita, terlebih di dalam urusan agama kita. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.